Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rafiq Zulkarnain SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori grup, kami kelompok 4 dari kelas 4C Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami ingin sedikit menjelaskan tentang materi grupoida, semigrup, dan monoida beserta contoh soal-soalnya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dewi Fortuna Siaan dengan nomor NPM 221063105063, Arifah Hasna Putri dengan nomor NPM 221063105015, dan yang terakhir ada Desi Rahmawati dengan nomor NPM 221063105019. Materi yang pertama yaitu grupoida. Berdasarkan definisi 10, himpunan H terhadap operasi biner disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner, yakni untuk semua H1, H2 anggota H, di mana H1 operasi bintang H2 anggota himpunan H. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Himpunan bilangan bulat Z disebut grupoida terhadap operasi pengurangan karena untuk semua Z1 dan Z2 anggota bilangan bulat yang menyebabkan Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat. Mengapa demikian? Di sini diberikan beberapa kasus untuk menyelesaikannya. Untuk kasus yang pertama yaitu misalkan Z1 dan Z2 anggota bilangan bulat positif dengan Z1 kurang dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat. Kasus yang kedua, misalkan Z1 dan Z2 anggota bilangan bulat positif dengan Z1 lebih dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 hasilnya anggota bilangan bulat. Kasus yang ketiga, misalkan Z1 dan Z2 anggota bilangan bulat negatif dengan Z1 kurang dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 hasilnya anggota bilangan bulat. Kasus yang keempat, misalkan Z1 dan Z2 anggota bilangan bulat negatif dengan Z1 lebih dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 hasilnya anggota bilangan bulat. Kasus yang kelima, misalkan Z1 anggota bilangan bulat positif dan Z2 anggota bilangan bulat negatif, maka Z1 dikurangi Z2 hasilnya anggota bilangan bulat. Kasus yang keenam, misalkan Z1 anggota bilangan bulat negatif dan Z2 anggota bilangan bulat positif, maka Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat. Kasus ketujuh, misalkan Z1 anggota bilangan bulat positif dan Z2 anggota himpunan kosong, maka Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat. Kasus ke-8, misalkan Z1 anggota bilangan bulat negatif dan Z2 anggota himpunan kosong, maka Z1 dikurangi Z2 hasilnya anggota bilangan bulat. Kasus ke-9, misalkan Z1 anggota himpunan kosong dan Z2 anggota himpunan bilangan bulat positif, maka Z1 dikurangi Z2 hasilnya anggota bilangan bulat. Kasus ke-10, misalkan Z1 anggota himpunan kosong dan Z2 anggota himpunan bilangan bulat negatif, maka Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat. Kasus ke-11, misalkan Z1 anggota himpunan kosong dan Z2 anggota himpunan kosong, maka Z1 dikurangi Z2 hasilnya anggota himpunan bilangan bulat. Berdasarkan kasus-kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa himpunan bilangan bulat terhadap operasi pengurangan adalah grupoida. Nah, masuk ke pembahasan tentang semigrup berdasarkan definisi 11, di mana himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut semigrup apabila himpunan H itu merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semigrup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku yang pertama, himpunan H tertutup terhadap
operasi biner bintang untuk semua H1 dan H2 anggota H, di mana H1 operasi bintang H2 anggota H. Dan yang kedua, operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif. Sifat asosiatif yang dimaksud di sini adalah di mana dalam kurung H1 operasi bintang H2 tutup kurung operasi bintang H3 sama dengan H1 operasi bintang dalam kurung H2 operasi bintang H3 tutup kurung. Dari selanjutnya yaitu monoida yang akan saya sampaikan. Definisi 12 monoida. Himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semigroup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku 1. H tertutup terhadap operasi biner bintang. Dengan kata lain, H1 H2 anggota elemen H, jika dioperasikan H1 operasi bintang H2, maka akan menghasilkan anggota elemen H juga. 2. Operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, di mana jika H1 operasi bintang H2 dioperasikan bintang dengan H3, maka hasilnya akan sama dengan H1 dioperasikan bintang dengan H2 dan dioperasikan bintang dengan H3. 3. Jika H merupakan anggota elemen H, maka elemen identitas dioperasikan bintang dengan H, maka akan menghasilkan H, dan jika H dioperasikan bintang dengan elemen identitas, maka akan menghasilkan H juga. Selanjutnya yaitu akan membahas latihan soal. Untuk latihan soal yang pertama yaitu berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4 serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5 di atas, apa yang bisa kalian simpulkan tentang operasi biner? Operasi biner merupakan suatu operasi yang menghasilkan elemen lain dari gabungan dua elemen serta suatu operasi yang memetakan antara satu himpunan dengan tepat ke satu himpunan yang lainnya dengan himpunan tersebut bukan himpunan kosong. Atau suatu operasi biner merupakan suatu fungsi pada A dari hasil pemetaan himpunan A yang biasanya dinotasikan dengan simbol bintang tambah kali, di mana notasi tersebut menunjukkan suatu pemetaan. Contohnya A operasi bintang B sama dengan C merupakan pemetaan A, B, anggota A kali A, di mana C anggota himpunan A. Masuk ke pembahasan latihan soal 2. Berikan masing-masing 2 contoh dan bukan contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. A. Untuk semua AB anggota bilangan real, di mana A min B anggota bilangan real. Ambil sebarang AB anggota bilangan real, misal A itu 7 dan B itu minus 3. Maka 7 dikurang min 3 sama dengan 10, di mana 10 anggota bilangan real. B. Untuk semua Z1, Z2 anggota bilangan real, di mana Z1 plus Z2 anggota bilangan real. Ambil sebarang Z1, Z2 anggota bilangan real, misal Z1 itu 50 dan Z2 itu 16. Maka 50 ditambah 16 sama dengan 66, di mana 66 adalah anggota bilangan real. Yang kedua, bukan contoh sifat ketertutupan. A. Untuk himpunan N didefinisikan sebagai 2, 3, 4, 5 sampai dengan N. Karena 2 anggota N, ambil sebarang A anggota N dengan A anggota N. Dengan A itu lebih besar sama dengan 2, di mana 2 min A bukan anggota N. Misal A-nya itu 4, maka 2 dikurang 4 sama dengan min 2, di mana min 2 itu bukan anggota N. Jadi, kesimpulannya adalah bukan salah satu contoh soal yang memiliki sifat ketertutupan. Yang B, di mana ada himpunan W didefinisikan sebagai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Karena 0 anggota N, ambil sebarang A anggota N dengan A lebih besar sama dengan 0 untuk 0 min A
bukan anggota W. Misal A itu 2, maka 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Dan min 2 itu bukan anggota W. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan W ini bukan salah satu contoh soal yang memiliki sifat ketertutupan. Latihan soal 3. Periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan bulat 6 berlaku sifat asosiatif. Jadi kita ketahui bahwa anggota bilangan bulat 6 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi untuk membuktikan asosiatif maka berlaku hasil dari penjumlahan A ditambah B ditambah C sama dengan hasil A ditambah penjumlahan B ditambah C. Misal kita ambil A-nya sama dengan 1, B2, dan C3. Dengan A, B, C ini termasuk elemen dari bilangan bulat 6, maka hasil penjumlahan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah hasil penjumlahan B ditambah C. Maka hasil penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah hasil penjumlahan 2 ditambah 3. Hasilnya 3 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 5, maka 6 sama dengan 6. Jadi terbukti bahwa operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan bulat 6 berlaku asosiatif. Selanjutnya yaitu latihan soal 4. Diberikan U10 sama dengan 1379 dan operasi perkalian modulo 10. Apakah U10 berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Kemukakan alasannya. Untuk penyelesaiannya kita dapat menggunakan tabel Kelly terhadap operasi perkalian modulo 10. Untuk tabelnya dapat dilihat pada jawaban yang tertera. Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa U10 berlaku sifat ketertutupan karena hasil kali dari operasi perkalian modulo 10 merupakan anggota himpunan U10. Misalnya kita ambil perkalian 9 dikalikan dengan 9, maka dapat dilihat di tabel hasilnya yaitu 1. 1 merupakan anggota dari U10. Selanjutnya, U10 berlaku sifat asosiatif karena untuk semua A, B, C, anggota U10 berlaku A dikali B dikalikan dengan C sama dengan A dikalikan dengan B dikali C. Misalkan untuk A sama dengan 1 dan B sama dengan 3, lalu C sama dengan 7, maka A dikali B dikalikan dengan C sama dengan A dikalikan dengan B dikali C. 1 dikali 3 hasilnya 3 dikalikan dengan 7 hasilnya 1 sama dengan 3 dikali 7 hasilnya 1 dikalikan dengan 1 maka hasilnya 1 sama dengan 1. Ini berlaku sifat asosiatif. Kemudian U10 memiliki elemen identitas yaitu 1 karena untuk semua anggota U10 berlaku U10 dikali 1 sama dengan U10 dan 1 dikalikan dengan U10 sama dengan U10. Jadi 1 merupakan elemen identitas dari operasi tersebut. Selanjutnya yaitu latihan soal 5. Apakah elemen identitas berlaku unik atau hanya satu dan satu-satunya pada suatu himpunan tertentu pada suatu operasi biner, sedangkan elemen identitas tidak berlaku unik? Kemukakan alasannya. Elemen identitas bersifat unik pada himpunan dengan suatu operasi biner karena sifatnya terdefinisi secara matematis. Bersifat unik karena elemen identitas ketika digabungkan dengan elemen lain tidak mempengaruhi nilai elemen lain tersebut. Elemen ini dilambangkan dengan I atau E tergantung jenis operasi biner. Jika E1 dan E2 digabungkan, maka E1 dan E2 adalah elemen identitas yang sama. Masuk ke pembahasan latihan soal 6, diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner titik, periksa apakah
Z merupakan grupoida terhadap operasi biner titik apabila yang akan dibahas nomor 2, A operasi biner titik B didefinisikan sebagai A plus B plus 2AB untuk semua AB anggota bilangan bulat. Cara penyelesaiannya, di mana Z bukan himpunan kosong. Untuk semua AB anggota Z akan dibuktikan A operasi biner titik B didefinisikan sebagai A plus B plus 2AB. Kasus 1, misalkan AB anggota bilangan bulat positif, maka A operasi biner titik B sama dengan A plus B plus 2AB anggota bilangan bulat positif, dan A operasi biner titik B anggota bilangan bulat. Kasus 2, dimisalkan AB anggota bilangan bulat negatif, maka A operasi biner titik B sama dengan A plus B plus 2AB anggota bilangan bulat positif. Untuk A lebih besar dari B dan A lebih kecil dari B, akan menghasilkan A operasi biner B anggota bilangan bulat positif, sehingga A operasi biner titik B sama dengan A plus B plus 2AB anggota bilangan bulat. Kasus 3, dimisalkan A anggota bilangan bulat positif dan B anggota bilangan bulat negatif, maka A operasi biner B sama dengan A plus min B ditambah 2A dikali min B anggota bilangan bulat negatif. Maka A operasi biner titik B anggota bilangan bulat. Kasus 4, misalkan A anggota bilangan bulat negatif dan B anggota bilangan bulat positif, maka A operasi biner titik B sama dengan min A plus B ditambah 2 dikali min A dikali B anggota bilangan bulat negatif. Maka A operasi biner B anggota bilangan bulat. Kasus 5, misalkan A adalah 0 dan B anggota bilangan bulat positif, maka A operasi biner titik B sama dengan 0 ditambah B ditambah 2 kali 0 dikali B anggota bilangan bulat positif. Maka A operasi biner B anggota bilangan bulat. Kasus 6, A adalah 0 dan B anggota bilangan bulat negatif, maka A operasi biner titik B sama dengan 0 ditambah min B ditambah 2 dikali 0 dikali min B anggota bilangan bulat negatif. Maka A operasi biner B anggota bilangan bulat. Kasus 7, misalkan A adalah 0, B adalah 0, maka A operasi titik B sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 2 dikali 0 dikali 0 anggota 0. Maka A operasi biner B anggota bilangan bulat. Jadi bisa disimpulkan bahwa operasi biner A operasi titik B sama dengan A plus B plus 2AB untuk semua AB anggota bilangan bulat adalah grupoida. Selanjutnya latihan soal 8. Berikan 2 contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. 1. Misalkan N himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian, maka buktikan N merupakan monoida pada operasi perkalian. Oke, penyelesaiannya yang pertama akan kita buktikan bahwa ini grupoida. Ambil sembarang 1 dan 2 anggota N, maka jika 1 dikali dengan 2 maka menghasilkan 2, karena 2 merupakan anggota elemen N, sehingga N pada operasi perkalian memenuhi sifat tertutup atau grupoida. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa ini semigrup. Ambil sembarang 1, 2, dan 3 anggota N, maka jika 1 dikali 2 dikalikan 3 sama dengan 1 dikalikan 2 dan dikalikan 3, maka hasilnya akan sama 6. Maka terbukti bahwa kalau ini merupakan semigrup. Yang ketiga akan dibuktikan unsur identitasnya. Misal ada 1 dan 2 anggota N, sehingga berlaku 2 dikali 1 sama dengan
1 dikali 2 yaitu 2, sehingga terdapat identitasnya yaitu unsur 1. Jadi dapat disimpulkan persamaan himpunan N adalah monoida pada operasi perkalian. Contoh yang berikutnya, diberikan suatu himpunan Z bilangan bulat dengan operasi A, O, B sama dengan A plus B plus 2 dengan semua anggota A, B merupakan bilangan Z. Penyelesaian yang pertama akan kita buktikan bahwa ini grupoida. Dengan A, B merupakan elemen anggota Z, maka A, O, B akan menghasilkan A plus B plus 2 yang merupakan anggota dari elemen Z. Yang kedua, kita akan buktikan ini semi group. Dengan A, B merupakan anggota elemen Z, maka akan berlaku A operasi OB dioperasikan OC sama dengan A operasi O, B, OC. Oke, kita buktikan bahwa A operasi OB dioperasikan C, hasilnya sama dengan A dioperasikan O, B, OC. Maka terbukti ya, kalau A, OB dioperasikan OC dengan A dioperasikan OB, OC itu hasilnya sama. Maka pada kasus ini merupakan semi group. Yang ketiga akan dibuktikan memiliki identitas, maka akan berlaku AOE sama dengan EOA dan menghasilkan A, dengan A merupakan anggota bilangan Z. Maka AOE sama dengan A plus E plus 2 sama dengan A, lalu E plus 2 sama dengan 0, maka E akan mendapatkan hasil min 2. Selanjutnya EOA sama dengan E plus A plus 2 sama dengan A, maka E plus 2 sama dengan 0 dan E juga menghasilkan min 2. Maka elemen identitas dari kasus pada ini adalah min 2. Maka terbukti bahwa ini monoida. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.